kejadian yang begitu dalam terjadi selama masa SMA. Mencicipi sedikit-sedikit kenakalan remaja, menguji kesabaran guru, ditinggal sahabat, sampai memberanikan diri menyatakan cinta. Lalu belajar mendapatkan dan sekaligus kehilangan. Masa SMA begitu penuh warna. SMA itu lebih dari sekedar putih dan abu-abu. Dan satu hal disadari belakangan, 3 tahun ini menguap dengan sangat cepat. Dan malam ini SMA Santo Yosef Pangkal Pinang mempersembahkan pelepasan siswa-siswi kelas 12 angkatan ke-58 dengan tema Merajut Harapan dalam Dunia Baru. Yang terhormat Ketua Yayasan Tunas Karya Romo Servasius Samuel, SPSI, MPSI, yang saya hormati Kepala Sekolah dan Struktural SMA Santo Yosef, yang saya hormati Ketua Komite Sekolah, Orang Tua dan Wali Kelas Siswa 12, yang saya cintai Dewan Guru dan Karyawan SMA Santo Yosef, serta yang saya banggakan, siswa-siswi kelas 12 SMA Santo Yosef Angkatan ke-58. Selamat malam dan selamat datang. Mengawali acara pada malam ini, saya persembahkan pantun pembuka. Gadis cantik menari serimpi, penari serimpi jumlahnya 8. Jangan gentar merangkai mimpi, jangan takut merajut harapan. Puji dan syukur sangat layak kita haturkan kepada Tuhan atas rahmat-Nya yang besar. Sebelum memulai acara ini, marilah kita berdoa bersama. Yang terhormat Bapak Antonius Budri Prasetyo, disilakan untuk memimpin doa. Romo, Ibu Bapak dan para siswa yang terkasih, izinkan saya untuk memimpin doa pembuka ini secara Katolik. Marilah kita bersatu dalam doa. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Syukur padamu ya Tuhan, penyelenggara kehidupan kami. Pada malam hari ini, dari berbagai penjuru tempat, Kau persatukan kami melalui media internet untuk saling bertatap muka dan saling menyapa. Secara khusus ya Tuhan, atas perkenan-Mu, kami hendak mengadakan acara pelepasan siswa-siswi kami kelas 12. Telah usai seluruh perjuangan, telah lengkap segala suka dan duka, telah membuncah segala romansa, telah terucap beribu doa dan harapan. Kini tiba saatnya siswa-siswi tercinta ini kami lepaskan untuk melangkah merajut harapan dalam dunia yang baru. Mohon berkat-Mu Tuhan untuk seluruh rangkaian acara yang telah kami persiapkan dengan upaya maksimal. Semoga acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir dan membawa kesan yang menyentuh lubuk terdalam hati kami yang akan selalu terkenang manakala kami saling merindu. Tuhan,
Allah yang Maha Esa, kami haturkan kepadamu seluruh usaha kami sebagai persembahan hidup kami, karena Engkaulah yang berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Sebagai tanda bakti kita kepada negara, berikutnya kita nyanyikan bersama lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Dan sebagai tanda cinta kita kepada Alma Mater SMA Santo Yosef, mari kita nyanyikan lagu Mars SMA Santo Yosef. Hadirin disilakan duduk kembali.
Acara selanjutnya akan kita dengarkan laporan Ketua Pelaksana Pelepasan Siswa-Siswi kelas 12 Angkatan ke-58. Yang kami hormati Ibu Christina Eva Riana, SPD, disilakan. Yang terhormat Ketua Yayasan Tunas Karya, Romo Servasius Samuel, SPSI, MPSI. Yang saya hormati Kepala Sekolah, Bapak Franz, SPD Ekop, dan para struktural SMA Santo Yosef. Yang saya hormati Ketua Komite Sekolah dan orang tua siswa kelas 12, Dewan Guru dan karyawan SMA Santo Yosef yang saya cintai, serta yang saya banggakan, siswa-siswi kelas 12 SMA Santo Yosef Angkatan ke-58. Selamat malam dan salam sejahtera. Puji syukur layak kita haturkan kepada Tuhan yang Maha Pengasih. Atas rahmat dan perkenannya, kita dapat melaksanakan acara pelepasan siswa-siswi kelas 12 tahun ini. Acara pelepasan kita tahun ini bertemakan Merajut Harapan dalam Dunia Baru. Hadirin sekalian, pada masa pandemik COVID-19 ini, hampir semua aktivitas pembelajaran berlangsung dalam jaringan. Begitu pula dengan kegiatan kita malam ini. Tanpa mengurangi makna kebersamaan, pelepasan tahun ini juga berlangsung secara virtual. Pada malam ini, kendati dalam batasan visual dan virtual, diharapkan dapat tetap menjaga dan terus membina silaturahmi di antara kita. Terlebih untuk Ananda tercinta kelas 12. Semoga acara malam ini dapat menggoreskan kenangan yang indah di akhir persinggahan Anda di sekolah kita, SMA Santo Yosef tercinta ini. Panitia yang terlibat dalam kegiatan ini adalah para guru dan karyawan SMA Santo Yosef. Peserta kegiatan melibatkan siswa-siswi kelas 12 sejumlah 219 orang, para orang tua beserta Bapak Ibu guru karyawan SMA Santo Yosef. Pada kesempatan ini, saya hendak mengucapkan terima kasih kepada pengurus Yayasan Tunas Karya, Ketua Komite Sekolah, Kepala Sekolah, bersama seluruh struktural, juga Bapak Ibu guru dan karyawan yang sudah mendukung acara ini. Terima kasih tak terhingga juga atas kerja keras segenap panitia untuk menyukseskan acara pelepasan ini. Terima kasih atas partisipasi aktif siswa-siswi beserta segenap orang tua. Tanpa Bapak Ibu dan Ananda sekalian, acara ini tidak akan berarti apa-apa. Demikian laporan yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas semua kekurangan dalam penyelenggaraan acara ini. Saya akhiri laporan ini dengan sebuah pantun. Pandai-pandai menjaga lisan, berkata dengan hati-hati. Selamat mengikuti acara pelepasan, semoga berkesan di dalam hati. Sekian dan terima kasih. Terima kasih atas laporan yang disampaikan oleh Ibu Christina Eva Riana, SPD. Berikutnya kita dengarkan laporan hasil belajar oleh Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Kepada Bapak Frendi Andrian, SSN, disilakan. Yang terhormat Romo Servasius Samuel, SPSI, MPSI, selaku Ketua Yayasan Tunas Karya, yang kami hormati
Bapak Fran SPD Ekop selaku Kepala SMA Santo Yosef, Bapak Ibu Guru, staf dan karyawan yang bertugas pada malam hari ini. Yang terhormat orang tua siswa atau wali siswa yang menghadiri, serta siswa-siswi SMA Santo Yosef yang Bapak banggakan. Selamat malam, salam sejahtera buat kita. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Pada kesempatan kali ini, Bapak akan membacakan prestasi akademik kelas 12 tahun ajaran 2020-2021. Saat ini, seluruh dunia sedang menghadapi pandemi COVID-19, di mana ini juga berdampak pada sistem pendidikan kita selama ini yang sedang kita jalankan. Banyak hal yang berubah dalam proses sistem pendidikan, termasuk pembelajaran yang sedang secara langsung, dan sekarang kita harus melakukan pembelajaran dari rumah secara virtual dikarenakan pandemi COVID-19. Bukan hanya berdampak pada sistem pendidikan kita saja, tetapi juga pada aktivitas keseharian yang kita lakukan. Baik dari lingkungan sosial yang mengharuskan untuk menjaga jarak dan kewaspadaan kita terhadap tempat yang kita kunjungi. Tentu dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Walaupun demikian, pendidikan tetap harus dijalankan demi kemajuan penerus bangsa. Maka dari itu, sekolah tetap memberikan pelayanan pembelajaran yang maksimal untuk siswa-siswi SMA Santo Yosef, sehingga menghasilkan prestasi yang membanggakan pada malam hari ini. Perlu Bapak dan Ibu dan siswa-siswi ketahui, untuk kelulusan SMA sudah mengikuti aturan atau pedoman yang ditentukan sebagai berikut. 1. Permendikbud nomor 43 tahun 2019 tentang penyelenggaraan ujian yang diselenggarakan Satuan Pendidikan dan Ujian Nasional. 2. Surat edaran Mendikbud nomor 4 tahun 2020 tentang pelaksanaan kebijaksanaan pendidikan dalam masa darurat penyebaran coronavirus. 3. Proses operasional sekolah nomor 020 tahun 2021 tentang pelaksanaan ujian akhir sekolah. Baiklah, pada kesempatan ini, Bapak akan membacakan prestasi akademik kelas 12 tahun ajaran 2020-2021. Untuk jurusan studi ilmu sosial, kelas 12 IIS 1, peringkat ketiga atas nama Jessica Niola Antonio Putri dengan rata-rata 95,43. Peringkat kedua atas nama Evelyn Widianti dengan rata-rata 93,93. Dan untuk peringkat pertama atas nama Laura Silviani Hivianto dengan rata-rata 95,93.
21. Kelas 12 IIS 2 untuk peringkat ketiga atas nama Kerin Winabella dengan rata-rata 90,64. Peringkat kedua atas nama Raymond dengan rata-rata 92,93. Peringkat pertama atas nama Gina Oktavianti dengan rata-rata 93,07. Kelas 12 IIS 3 peringkat ketiga atas nama Melisa Junita Padang dengan rata-rata 90,14. Peringkat kedua atas nama Rachel Chandra dengan rata-rata 91,57. Peringkat pertama atas nama Amanda Christine dengan rata-rata 94,43. Kelas 12 IIS 4 untuk peringkat ketiga atas nama Yunita Angela dengan rata-rata 92,79. Untuk peringkat kedua atas nama Aurelia Claresta dengan rata-rata 92,79. Untuk peringkat pertama atas nama Barbie Gabriela dengan rata-rata 93,36. Untuk jurusan program ilmu alam kelas 12 MIA 1 untuk peringkat ketiga atas nama Mas Kalis Kevin Yuniardi dengan rata-rata 93,00. Peringkat kedua atas nama Alda Mareta dengan rata-rata 93,14. Untuk peringkat pertama atas nama
Stefan Calvin Chandra dengan rata-rata 94,43. Kelas 12 MIA 2 peringkat ketiga atas nama Devina dengan rata-rata 91,93. Peringkat kedua atas nama Nadia Angelica dengan rata-rata 92,29. Untuk peringkat pertama atas nama Valeri Angela Kosasi dengan rata-rata 93,07. Kelas 12 MIA 3 untuk peringkat ketiga atas nama Devani Marcelina Clarista dengan rata-rata 92,31. Peringkat kedua atas nama Francisca Evelyn dengan rata-rata 92,46. Untuk peringkat pertama atas nama Ranti Florencia dengan rata-rata 92,69. Baiklah, selamat untuk para pemenang, juara. Berikutnya saya akan membacakan untuk prestasi umum pada jurusan IPA dan IPS. Prestasi umum ilmu sosial. Untuk peringkat ketiga atas nama Amanda Christine kelas 12 IIS 3 dengan rata-rata 94,43. Peringkat kedua atas nama Evelyn Wiyanti kelas 12 IIS 1 dengan rata-rata 94,50. Peringkat pertama atas nama Laura Silvani Hivianto kelas 12 IIS 1 dengan rata-rata 95,45.
Pada prestasi ilmu alam, peringkat ketiga atas nama Valeri Angelini kelas 12 MIA 2 dengan rata-rata 93,07. Peringkat kedua atas nama Alda Mareta kelas 12 MIA 1 dengan rata-rata 93,07. Dan peringkat pertama atas nama Stefan Calvin Chandra kelas 12 MIA 1 dengan rata-rata 94,14. Selamat untuk para juara dan pemenang yang telah mendapatkan prestasi. Lanjutkan dan tingkatkan prestasi kalian di jenjang selanjutnya dan selalu menjadi kebanggaan bagi orang tua kalian. Baiklah, terima kasih. Selamat untuk para juara kelas dan juara umum yang telah mendapatkan prestasi. Lanjutkan dan tingkatkan prestasi kalian di jenjang selanjutnya dan selalu menjadi kebanggaan orang tua. Untuk juara umum, ditentukan dari rata-rata nilai pengetahuan. Jika ada rata-rata jurusan yang sama, maka prestasi diambil dari mata pelajaran agama dan budi pengerti. Akhir kata, andai ada tutur kata yang salah, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Pengalungan medali. Pengalungan medali akan dilakukan serempak oleh orang tua kepada siswa bersama wali kelas. Hadirin yang berbahagia, berikut ini kita dengarkan kesan dan pesan dari perwakilan wali kelas 12 MIA. Kepada Bapak Julius Teguh SPD, waktu kami haturkan. Hadirin yang terhormat, selamat malam semuanya. Puji dan syukur
kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat-Nya sehingga kita dapat berjumpa pada saat ini meskipun secara virtual. Teristimewa bagi para orang tua siswa, Bapak Ibu yang berbahagia. Yang Bapak banggakan, para siswa kelas 12 SMA Santo Yosep angkatan ke-58. Saat yang baik ini, izinkan saya mewakili para wali kelas 12 MIA. Mohon izin Bapak Andreas Sukpui dan Bapak Gabriel Patrianto untuk menyampaikan pesan dan kesan bagi kelas 12 SMA Santo Yosep. Saya mencoba mengkaitkan kesan dan pesan ini dengan kata-kata mutiara dari tokoh pendidikan bangsa Indonesia, yaitu Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Pendidikan hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu. Setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Selama 3 tahun kita berjumpa, banyak talenta-talenta dari kalian semua yang tumbuh dan berkembang, dan itu sangat mengesankan. Hal ini dibuktikan dengan prestasi-prestasi belajar, baik akademik maupun yang non-akademik, sehingga prestasi-prestasi itu dapat mengharumkan kita semua, keluarga besar SMA Santo Yosep. Yang kedua, dunia pendidikan tak lepas dari para pengajar alias guru, para pejuang tulus tanpa tanda jasa yang mencerdaskan kehidupan bangsa. Anak-anakku sekalian yang terkasih, selama 3 tahun Anda berjumpa dengan kami. Anda mengenal baik betapa tulus hati kami, karya kami untuk Anda semua. Dan mohon itu menjadi kenangan indah yang Anda bawa bagi kalian yang akan meninggalkan SMA Santo Yosep saat ini. Yang ketiga, dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia merdeka yang berkepribadian, yang dapat memerintah atau menguasai diri sendiri. Kami berpesan, selepas dari pendidikan di SMA Santo Yosep, Anda melanjutkan pendidikan yang lebih tinggi atau masuk dunia kerja. Semoga Anda menjadi manusia yang punya kepribadian yang kuat, yang dapat menguasai diri sendiri, sehingga menjadi potensi yang luar biasa untuk meraih masa depan. Yang keempat, pendidikan dan pengajaran di dalam negeri Republik Indonesia harus berdasarkan kebudayaan dan kemasyarakatan bangsa Indonesia, menuju ke arah kebahagiaan batin serta keselamatan hidup lahir. Selama berproses di SMA Santo Yosep selama 3 tahun ini, Anda memberikan kesan yang warna-warni bagaimana bersikap dan bersantun. Selama proses bersikap dan bersantun ini, semoga menjadi pembelajaran bagaimana Anda melangkah ke depan untuk membawa kebudayaan kita, yaitu bangsa Indonesia yang terkenal bangsa yang sopan santun. Kita tidak hanya pandai, tapi kita juga menjadi manusia yang berkepribadian tinggi. Itu harapan kami. Yang kelima, dalam berbicara, seseorang harus tetap berpikiran jernih,
sehingga dapat mencetuskan ide-ide unggul dan berakhir dengan kemenangan. Kami para wali kelas 12 dalam 1 tahun ajaran ini begitu penuh dinamika dalam mendampingi kalian, sehingga kalian sampai pada malam hari ini dapat mencapai prestasi yang tertinggi dalam pendidikan di SMA Santo Yosef ini. Para Bapak Ibu wali kelas juga Bapak Ibu guru yang mengajar mencoba untuk berpikir jernih, untuk menolong Anda, sehingga kami punya komitmen untuk menghantarkan kalian mencapai keberhasilan pendidikan di SMA Santo Yosef ini sebagai bekal Anda untuk melangkah lebih maju. Yang terakhir, dengan ilmu kita menuju keilmuan. Ilmu tidak melulu soal angka, tetapi bekal dalam hidup. Kami berharap apa yang kami berikan selama 3 tahun ini dari Bapak Ibu guru tidak hanya dilihat dari rapot yang Anda terima, yang berupa angka-angka, tetapi juga lebih dari itu, bagaimana bersikap, bertutur kata, bersopan santun, punya kepribadian yang kuat, berpikiran jernih, sehingga Anda semua matang, baik secara akademis, sosial, dan berkepribadian. Luas padang rerumputan, ada domba banyak 8. Pendidikan ibarat jembatan, jembatan menuju masa depan. Jika perahu sudah melaju, mari kita banyak berdoa. Jika ingin negeri maju, pendidikan harus utama. Boleh tepuk tangan. Demikianlah uraian kesan dan pesan saya dari hati saya yang paling dalam, bersama dengan 2 bapak-bapak ganteng dari wali kelas 12 MIA 1 dan 2. Karena para wali kelas 12 MIA ini bapak-bapak semua. Saya mohon maaf bila ada kata dan sikap saya yang kurang berkenan bagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih. Semoga kita semua, keluarga kita, usaha kita, dan rencana baik kita selalu dalam berkat Tuhan. Dan kami mohon bagi anak-anak semua, jangan melupakan semboyan dari SMA Santo Yosef yang sungguh digali dari sejarah panjang SMA Santo Yosef 58 tahun. Adapun semboyan itu berbunyi Fides Quaren Intellectum, yang artinya iman mencari ilmu. Santo Yosef, doakanlah kami. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Julius Teguh Suryadi, SPD, yang sudah menyampaikan kesan dan pesan. Selanjutnya akan kita dengarkan kesan dan pesan dari perwakilan Wali Kelas 12 IIS untuk Ibu Katarina Wuri Handayani, SPD. Disilakan. Romo, Bapak, Ibu, dan seluruh siswa, selamat malam dan salam sehat selalu. Puji syukur kita panjatkan pada Tuhan atas berkat dan limpahan kasih-Nya, sehingga kita masih diberi kesempatan bertemu meskipun secara virtual dalam momen pelepasan kelas 12. Anak-anak yang terkasih, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang boleh kami nikmati bersama dengan kalian selama 3 tahun yang indah ini.
kami boleh menemani perjalanan kalian. Kami boleh menemani tumbuh kembang kalian. Dan anak-anak sekalian juga sudah melengkapi perjalanan kami sebagai pendidik selama 3 tahun ini. Selama itu juga kita belajar bersama. Suka duka kita lalui dalam kebersamaan yang indah. Anak-anak yang kami kasihi dan kami banggakan, dalam perjalanan kebersamaan itu, karena kami ingin melihat kalian berhasil, kami ingin menjaga apa yang sudah dititipkan kepada kami oleh orang tua kalian. Kadangkala kami mendorong kalian begitu keras. Terjadilah benturan emosi di antara kita. Namun, percayalah, itu semua kami lakukan sebagai wujud kasih kami, ketulusan kami terhadap kalian yang menjadi anak-anak kami di rumah kedua kami. Kami mohon dimaafkan kalau ada salah kata dan khilaf kami sebagai orang tua kedua kalian. Sebaliknya, kami juga akan menerima kesalahan-kesalahan kecil kalian yang kami anggap sebagai warna tersendiri dan indah bagi kami sebagai pendidik. Warna yang semakin membuat indah perjalanan kami dalam kami menjadi seorang pendidik. Kebersamaan kita mungkin terlalu singkat untuk dapat mengenal kepribadian kita masing-masing. Terlebih adanya pandemi ini yang mengharuskan kita tidak bisa bertemu secara langsung. Dari bulan Maret tahun yang lalu, kita dikejutkan dengan peristiwa ini. Kita mengalami situasi yang mungkin tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Kami tidak boleh meraih kalian secara fisik. Kami tidak boleh dan tidak bisa menegur kalian secara langsung. Bahkan yang mungkin kalian juga masih ingat betapa cerewetnya kami, ibu-ibu terutama ya. Ibu sampai harus mengejar kalian sampai ke WC hanya untuk mengingatkan kalian berpakaian rapi. Kemudian kita juga masih ingat riuh rendahnya kantin pada saat jam istirahat. Kita boleh tertawa bareng. Sengaja kadang ibu datang ke kantin untuk bisa bercanda dengan kalian di kantin kita yang mungkin sotonya, somainya, dan makanan-makanan yang menggiurkan pasti kalian rindukan itu. Anak-anak yang terkasih, teruslah belajar dimanapun, kapanpun, dan dari siapapun. Belajar tidak melulu identik dengan sekolah. Mungkin ada dari kalian yang tidak bisa melanjutkan ke tingkat selanjutnya. Belajar tidak identik dengan kampus. Dari kehidupan nyata pun kita bisa belajar. Ketika belajar di sekolah, kita melakukan belajar terlebih dahulu. Kemudian diberikan ujian untuk melihat hasil dari belajar kita. Nah, sementara dalam kehidupan nyata, kita diberikan ujian terlebih dahulu. Kemudian kita belajar dari ujian yang kita hadapi. Maka penting bagi kita untuk terus belajar
belajar sepanjang hayat harus menjadi pedoman penting dalam kehidupan kalian. Anak-anak yang terkasih, teruslah berkarya. Berkaryalah dan jangan menunggu. Kita sebagai manusia sudah dianugerahi oleh Sang Pemilik kehidupan kita dengan keunggulan dan potensi yang luar biasa. Berkaryalah dengan potensi yang sudah Tuhan berikan, yang kalian miliki. Sekecil apapun karya kalian, lebih baik daripada hanya sekedar diam, tak bergerak dengan potensi kita. Teruslah kepakan sayap kalian. Bermimpilah setinggi bintang-bintang di angkasa. Seandainya kalian terjatuh, kalian masih jatuh di antara bintang. Romo, Bapak Ibu, serta anak-anak yang demikian yang bisa saya sampaikan, kami sampaikan. Akhir kata, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Terima kasih. Terima kasih atas pesan kesan yang sudah Ibu Katarina Wuri Handayani SPD sampaikan. Sana di malam ini, mari kita dengarkan persembahan lagu dari siswa kelas 12, Veronica Della Krishna. Seketika dalam benakku, waktu-waktu yang telah kita lalui, segala canda dan duka, kukira semuanya akan tetap sama. Oh kawan, simpan baik kenangan ini, teruskan perjuangan untuk gapai cita. Jangan berhenti, lihat dalamnya jurang perjuangan. Jadikan perpisahan ini bukan untuk akhiri semuanya, tapi jadikan perpisahan ini jadi pisahan termanis. Terasa berat hatiku untuk lepaskan kepergianmu, namun semua ini demi masa depanmu. Oh kawan, simpan baik kenangan ini, teruskan perjuangan untuk gapai cita. Jangan berhenti, lihat dalamnya jurang perjuangan. Jadikan perpisahan ini bukan untuk akhiri semuanya, tapi jadikan perpisahan ini jadi perpisahan
Selanjutnya kita dengarkan kesan dan pesan alumni oleh Benaventura Galang dan Amanda Kristi, disilakan. Halo semua, saya Benaventura Galang dari kelas 12 MIA 3. Selama bersekolah di SMA Santo Yosef, saya merasa senang karena mendapatkan banyak teman dan pelajaran berharga selama bersekolah. Selain itu juga karena Bapak Ibu Guru sudah mengajar dengan cukup baik. Dan selain sebagai guru, Bapak Ibu Guru juga mau menjadi teman bagi kami para murid. Selama 1,5 tahun menikmati gedung sekolah, saya merasa puas karena lingkungan sekolah sangat mendukung kegiatan belajar mengajar dan juga kegiatan-kegiatan lain di luar KBM. Saya berterima kasih kepada sekolah karena selama 3 tahun ini sudah menjadi wadah bagi kami para murid untuk mengembangkan diri dan mempersiapkan kami untuk kehidupan kami ke depannya. Semoga SMA Santo Yosef dapat semakin meningkatkan mutu pendidikan dan juga metode pembelajaran, terutama selama pandemi COVID-19 ini. Karena selama masa pembelajaran di rumah ini, kami para murid merasa kesulitan untuk menangkap pelajaran yang diberikan. Selain itu juga dapat meningkatkan fasilitas-fasilitas penunjang pembelajaran, semakin mendengarkan keluh kesah para murid, dan juga semoga SMA Santo Yosef semakin berprestasi dan tentunya sukses selalu. Terima kasih. Halo, nama saya Amanda Kristi dari kelas 12 IPS 3. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih untuk kesempatan yang diberikan sehingga saya dapat menyampaikan kesan pesan selama duduk di SMA Santo Yosef. Banyak pihak yang mengatakan bahwa masa SMA adalah masa yang terindah. Saya mencoba untuk berpikir hal apa yang memang berkesan di masa SMA dan pada awalnya saya pikir tidak ada. Namun pada akhirnya tidak dapat dipungkiri bahwa hal-hal menarik tanpa kita sadari telah kita habiskan untuk dijalani. Masa SMA adalah masa yang penuh dengan perjuangan, di mana kita semua berjuang untuk menyelesaikan semua kewajiban akademik, berjuang untuk mengatasi rasa sakit hati, berjuang untuk mendisiplinkan diri, serta berjuang untuk bangkit dari keterpurukan. Sekolah ini jelas sangat berpengaruh untuk hidup kita. Dan tanpa kita sadari, sekolah ini telah ikut berpartisipasi untuk membentuk karakter dan jati diri kita yang sekarang ini. Apa yang kita jalani ke depannya setelah hari ini tidak terlepas karena peran para guru yang selalu ada untuk membimbing, menunjukkan mana yang salah dan mana yang benar bagi kita. Untuk Bapak Ibu Guru, kami semua yakin bahwa banyak dari kami yang telah banyak menyusulkan kalian. Kiranya Tuhan selalu memberikan kesehatan, rezeki, serta keselamatan untuk kesabaran dan jasa-jasa kalian. Selain itu, teman-teman juga sangat bermakna di hati. Bahkan terkadang dari pertemanan kita juga belajar banyak hal. Walaupun tidak selamanya pertemanan akan bertahan, tapi perlu saya akui, tanpa adanya mereka, perjalanan di masa SMA tidak akan berarti. Menjalani masa-masa untuk bertahan dan berusaha sejauh ini, terutama di masa pandemi, adalah hal yang sangat sulit. Namun berkat bantuan dari teman-teman, serta peran-peran dari mereka semua, perjalanan pun terasa jauh lebih menyenangkan. Sejenak kita ingat kembali tentang kenangan-kenangan saat pertama kali menginjakkan kaki di SMA Santo Yosef, rentetan-rentetan remedial yang harus dikejar, teguran-teguran serta sikap-sikap guru yang kadang menjengkelkan, candaan dan tingkah-tingkah yang kita anggap ringan dan remeh, justru adalah kenangan yang sebenarnya telah membantu kita untuk bertahan melewati masa-masa pembelajaran. Kenangan-kenangan ini mungkin akan usang oleh waktu, namun akan selalu menjadi bagian dari hidup kita. Teman-teman semua, perjalanan belumlah berakhir, masih banyak impian dan harapan yang akan kita rajut di masa depan. Disinilah di SMA Santo Yosef inilah langkah kita menuju kedewasaan dan kesuksesan akan dimulai. Akhir kata, selamat teman-teman seangkatan, walau dengan segala pengalaman kelam sekalipun yang menyenangkan, kita akhirnya telah berhasil melewati 3 tahun ini. Happy graduation! Terima kasih, kiranya kesan yang baik selalu dibawa dan dijadikan kenangan manis. Dan segala hal yang kurang baik cukuplah ditinggal sampai di sini. Berikutnya, pesan kesan oleh Hilda dari perwakilan OSIS Angkatan 2020-2021, disilakan.
Selamat malam semuanya, saya Hilda dari kelas 11 MIA 2, selaku perwakilan dari adik-adik kelas ingin menyampaikan beberapa hal untuk kakak-kakak kelas sekalian. Yang pertama, selamat karena telah menyelesaikan seluruh ujian yang diselenggarakan terlepas dari hasil yang kakak-kakak dapatkan. Selamat karena sudah mau berjuang untuk memenuhi kewajibannya sebagai pelajar di SMA Santo Yosef. Selamat karena telah berhasil untuk melewati 3 tahun di SMA ini dengan baik. Selanjutnya, kami ingin berterima kasih kepada kakak-kakak sekalian yang sudah mau membantu adik-adik kelas dalam belajar, berbaur dengan adik-adik kelas, dan memberikan dorongan bagi kami untuk mengembangkan potensi dan menjadi lebih baik. Terima kasih karena telah menjadi kebanggaan SMA Santo Yosef dengan prestasi-prestasi yang kakak raih. Tidak lupa juga kami ingin meminta maaf jika ada perilaku kami yang tidak sopan atau membuat kakak-kakak terganggu, serta kesalahan-kesalahan lain yang pernah kami lakukan baik yang kami sadari atau tidak. Hari ini, kakak kelas sekalian merayakan hari terakhir sebagai pelajar di SMA. Selanjutnya, kakak-kakak kelas akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, yaitu perkuliahan. Pastinya jenjang perkuliahan akan lebih sulit dan banyak tantangan. Namun, kami yakin kalau kakak-kakak kelas sekalian bisa melawan semua kesulitan itu. Terakhir, kami ucapkan selamat berjuang dalam tingkat pendidikan selanjutnya dan dalam mengejar cita-cita kakak semuanya. Kami berharap kakak-kakak sekalian dapat terus semangat. Kami juga berharap kakak-kakak tidak lupa dengan kami dan terus mendukung kami agar bisa menjadi kebanggaan SMA Santo Yosef serta menyelesaikan masa-masa di SMA ini dengan baik. Terima kasih. Terima kasih atas pesan dan kesan yang disampaikan. Selanjutnya, Bapak Antonius Roman SE, Ketua Komite SMA Santo Yosef, yang akan memberikan kata sambutan mewakili Komite Orang Tua Siswa. Kepada Bapak Antonius Roman SE, disilakan. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Semoga Tuhan memberkati kita semua. Yang saya hormati Kepala Sekolah beserta seluruh guru-guru SMA Yosef Pangkal Pinang serta para undangan lainnya. Saya selaku Ketua Komite SMA Yosef Pangkal Pinang mewakili rekan-rekan anggota komite sekolah. Acara pelepasan murid SMA Santo Yosef adalah acara rutin setiap tahun. Di tengah situasi pandemi COVID-19 ini, kita laksanakan secara sederhana, tentu dengan mematuhi aturan protokol kesehatan. SMA Santo Yosef Pangkal Pinang adalah salah satu sekolah yang terkenal di Pangkal Pinang. Bahkan untuk sekolah setingkat SMA swasta, saya kira paling terkenal di Pulau Bangka. Bukan hanya terkenal karena umurnya, tetapi terkenal kualitas pendidikannya yang baik. Oleh karena itu, sungguh berat bagi kepala sekolah beserta guru-guru untuk menjaga nama besar tersebut di tengah pesatnya perkembangan teknologi informatika. Tetapi sebaliknya bagi murid-murid SMA Santo Yosef maupun alumnus SMA Santo Yosef Pangkal Pinang, tentu ada terasa bangga menjadi murid maupun alumnus SMA Yosef Pangkal Pinang. Alumnus SMA Yosef Pangkal Pinang tersebar di seluruh Nusantara dengan berbagai profesi. Tentunya alumnus ini sebetulnya merupakan potensi untuk mempromosi SMA Yosef di seluruh Nusantara. Tugas guru memberi bekal kepada anak-anak didiknya. Sukses tidaknya anak-anak didik di masyarakat nanti tergantung pada anak-anak itu sendiri.
Bapak, Ibu, para undangan, mungkin ada orang tua murid, serta adik-adik siswa SMA Santo Yosef yang berbahagia. Di tengah pandemi COVID-19 ini, sejak tahun 2020 hingga hari ini, pandemi COVID-19 masih belum berakhir, sehingga seluruh aktivitas kita terganggu, termasuk proses belajar mengajar anak-anak kita. Sesuai anjuran pemerintah, maka proses belajar mengajar kita melalui aplikasi Zoom Meeting, Webex Meeting, dan sebagainya. Kalau ditanya apakah efektif, tentunya kalau kita jujur katakan kurang efektif. Karena salah satu misi kita tidak bisa tersampaikan atau tidak bisa diterapkan melalui aplikasi Zoom Meeting ini, yaitu monitoring perilaku anak didik kita. Karena sesungguhnya pendidikan etika, sopan santun, budaya adalah yang terpenting di jenjang pendidikan TK sampai dengan SMA. Bapak, Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada guru-guru staf pengajar yang telah mendidik anak kami. Tentunya berbagai perilaku anak-anak kami yang mungkin menyusahkan guru-guru. Untuk itu kami mohon maaf sebesar-besarnya dan terima kasih atas bimbingan guru-guru selama anak-anak kami belajar di SMA Santo Yosef Pangkal Pinang. Sekian, terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Yang saya hormati Ketua Yayasan Tunas Karya Romo Samuel, Kepala SMA Santo Yosef Bapak Franz, Bapak Ibu guru dan karyawan, Ketua Komite Sekolah SMA Santo Yosef Bapak Antonius Roman, para orang tua siswa, serta siswa-siswi SMA Santo Yosef yang Bapak kasihi dan Bapak banggakan. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Orang bijak ada yang mengatakan, masa itu ada orangnya, dan orang itu ada masanya. Kelas 12 sekarang ini adalah masa angkatan tahun pelajaran 2018 sampai dengan 2021 yang berjumlah 219 orang. Kelas 12 ini dalam pembelajaran mengikuti dua masa, yaitu masa normal, di mana mereka belajar di sekolah dengan cara tatap muka. Waktu itu, mereka masih duduk di bangku kelas 10 dan kelas 11 di semester ganjil dan 2 bulan di semester genap. Dan selebihnya pada masa pandemi, mereka mengikuti proses pembelajaran jarak jauh (PJJ) yang dikenal dengan istilah pembelajaran daring, yang sampai saat ini masih dilaksanakan di sekolah kita. Dalam proses pembelajaran daring ini, tentu banyak keluh kesah yang dialami siswa, seperti koneksi jaringan tidak maksimal, tidak ada kuota, siswa belum terbiasa dengan pola pembelajaran daring yang mengakibatkan banyak siswa yang kurang konsen dalam belajar di rumah. Selama pandemi ini, kami juga mengalami kesulitan dalam pendampingan belajar siswa karena siswa tidak berada di sekolah. Kami juga para guru selalu berlatih menggunakan IT, mengembangkan pola pembelajaran daring agar proses pembelajaran dapat diterima oleh siswa dengan baik. Kerap kali kami memanggil siswa untuk belajar di sekolah.
apabila siswa banyak ketinggalan pelajaran maupun tugas-tugas yang tidak dikumpulkan. Semuanya itu kami lakukan agar siswa berhasil dalam proses belajar di kelas 12 ini. Hadirin yang terkasih, dalam situasi pandemi ini, kami juga selalu berusaha dengan maksimal menggali potensi siswa agar semakin berkembang. Kami selalu ikut sertakan siswa dalam kegiatan lomba-lomba, baik yang dilaksanakan pemerintah maupun lembaga lain. Siswa-siswi kelas 12 ini banyak yang berprestasi pada masanya dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2021. Mereka banyak meraih prestasi dalam bidang non-akademik, baik tingkat kota, provinsi, bahkan tingkat nasional. Mereka telah mengharumkan dan menggaungkan eksistensi SMA Santo Yosep. Adapun siswa-siswi yang berprestasi ini akan kami infokan kembali dalam acara pelepasan ini sebagai tanda terima kasih kami kepada siswa tersebut. Kepada MC dipersilakan. Selamat kepada Bonaventura Galang, kelas 12 MIA 2. Selamat kepada Yunita Angela, kelas 12 IIS 4. Selamat kepada Alexander Bautista, kelas 12 IIS 4. Selamat kepada Amanda Kristi, kelas 12 IIS 3. Selamat kepada Anastasia Clarissa, kelas 12 MIA 2. Selamat kepada Andi Wijaya, kelas 12 MIA 3. Selamat kepada Conrad Ari Batara, kelas 12 MIA 3. Selamat kepada Aurelia Claresta, kelas 12 IIS 4. Selamat kepada David Pratama, kelas 12 IIS 1. Selamat kepada Evelyn Wiyatri, kelas 12 IIS 1. Selamat kepada Felix Christopher Hardley, kelas 12 IIS 2. Selamat kepada Geraldo Fedrian,
Kelas 12 MIA 2. Selamat kepada Jovan Rafael Aurelio Susento, kelas 12 MIA 2. Selamat kepada Laura Silvani Hivianto, kelas 12 IIS 1. Selamat kepada Luis Bernaldo, kelas 12 MIA 2. Selamat kepada Raymond, kelas 12 IIS 2. Selamat kepada Sebastian Cahyo Mardika, kelas 12 MIA 2. Selamat kepada Stephen Calvin Chandra, kelas 12 MIA 1. Selamat kepada Valen Joveni Hasan, kelas 12 MIA 1. Selamat kepada Wilinda Yosalim, kelas 12 IIS 1. Selamat kepada Imelda Diantika Maitri, kelas 12 IIS 2. Selamat kepada Levina Mai, kelas 12 MIA 1. Selamat kepada Febrian Chandra Dwi Putra, kelas 12 IIS 3. Selamat kepada Laurencia, kelas 12 IIS 1. Selamat kepada Miranda Amabel, kelas 12 IIS 2. Selamat kepada Cecilia Serenita, kelas 12 IIS 3. Selamat kepada Devira Natadila, kelas 12 IIS 2. Selamat kepada Jordan Vinardo,
kelas 12 IIS 1. Selamat kepada Brenda Keke Oktaviani, kelas 12 IIS 3. Selamat kepada Vivilia Winnie Sanjaya, kelas 12 IIS 1. Selamat kepada Elizabeth Kristela Vanessa, kelas 12 MIA 1. Selamat kepada Nadia Angelika, kelas 12 MIA 2. Selamat kepada Paskalis Kevin Yunardi, kelas 12 MIA 1. Selamat kepada Aurelia Kalosa, kelas 12 IIS 2. Romo, Bapak, Ibu, serta siswa-siswi yang kami kasihi dan saya hormati, demikianlah hal yang dapat saya sampaikan. Kepada orang tua siswa atau yang mewakili, kami dari lubuk hati yang tulus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan pendampingan putra-putrinya belajar selama 3 tahun di SMA Santo Yosep. Selamat malam, salam sehat selalu. Terima kasih kami haturkan kepada Bapak Friadelis Pardede, SPD. Hadirin sekalian, saatnya sekarang kita mendengarkan sambutan dari Kepala Sekolah kepada Bapak Frans SPD Ekop. Waktu kami haturkan. Para siswa-siswi yang berbahagia, kalian akan memasuki dunia baru, dunia yang penuh tantangan dan harapan. Masa pandemi ini memang sulit, banyak hal yang hilang. Tetapi sebenarnya di mana ada masalah atau kendala, di situ selalu ada peluang dan kesempatan. Manfaatkan peluang dan kesempatan yang ada, selalu kreatif dan inovatif. Kita tahu dan mengerti apa yang harus kita lakukan. Tetapi untuk bergerak dan berbuat tidak bisa kita lakukan, dan itu hal yang sering terjadi dan menjadi masalah dalam hidup kita. Untuk itu, marilah kita berbuat dan bergerak. Jangan pernah menyerah atas apa yang telah terjadi. Semua itu adalah proses. Hiduplah dengan memfilosofi 5 elemen klasik alam semesta: air, logam, tanah, kayu, dan api. Jadilah air yang selalu dapat menyesuaikan diri. Jadilah logam, memiliki kekuatan dan ketahanan. Jadilah tanah yang selalu memiliki harapan dan pijakan. Jadikan kayu yang selalu memiliki kreativitas, inovatif, dan kompetitif. Jadilah api yang selalu bersemangat, selalu pantang menyerah, agar hidup kita bahagia dan harmonis. Maka
carilah dan pahami nilai-nilai kehidupan. Jika kalian bingung mengalami masalah, kembalilah kepada Tuhan dan orang tuamu. Merekalah sumber kekuatan dan peneguhan, dan selalulah bersyukur atas apa yang telah dilakukan dan kalian dapatkan. Proses kalian di sekolah merupakan langkah awal menuju kebahagiaan dan harmonis. Ingatlah alma mater sekolah berani dan mampu merajut harapan dalam dunia baru. Rasa hormat dan terima kasih saya kepada orang tua yang telah mempercayakan kami untuk membimbing, untuk mendampingi putra-putri Bapak Ibu. Terima kasih juga kepada para tamu undangan, kepanitiaan, Bapak Ibu, guru dan karyawan, serta para siswa yang telah bersedia kemudian mendukung kegiatan pada hari ini. Terima kasih. Terima kasih untuk kata sambutan yang sudah Bapak Frans, SPD Ekop, sampaikan. Berikutnya kita sambut Ketua Yayasan Tunas Karya yang akan menyampaikan kata sambutan. Kepada yang terhormat Romo Servasius Samuel, SPSI, MPSI, disilakan. Yang saya hormati Kepala SMA Santo Yosef, Pangkal Pinang. Yang saya hormati para pendidik dan tenaga kependidikan SMA Santo Yosef Pangkal Pinang. Yang saya hormati pengurus komite dan orang tua murid kami, para siswa-siswi SMA Santo Yosef Pangkal Pinang. Yang kami banggakan anak-anak kami, para peserta didik, Dewan OSIS, perwakilan kelas 10 dan kelas 11 dan kelas 12 SMA Santo Yosef Pangkal Pinang. Salam jumpa dan salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama, izinkanlah kami untuk mengucapkan rasa syukur yang mendalam kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat-Nya, berkat bimbingannya, kita dapat menyelesaikan karya pelayanan pendidikan di tahun ajaran 2020-2021 ini dengan baik. Hari ini kita bersama-sama berkumpul secara virtual untuk merayakan sukacita dan kegembiraan kita bersama atas prestasi akademik yang dicapai oleh anak-anak kita, para peserta didik kelas 12 SMA Santo Yosef Pangkal Pinang. Profisiat untuk Anda semua atas apa yang Anda raih dari hasil kerja keras yang Anda lakukan selama tahun ini. Kita menyadari bersama bahwa sepanjang tahun ini kita menghadapi banyak tantangan dan kesulitan. Kita berjuang dengan banyak kesulitan yang kita miliki, yang kita hadapi, lebih-lebih pada masa pandemi COVID-19 ini. Namun demikian, hari ini menjadi tanda bukti bagi kita semua bahwa usaha dan kerja keras yang kita lakukan selama ini bukanlah sia-sia. Anak-anak kita sebagian besar akan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, sebagian lagi mungkin akan melanjutkan karir di bidang peminatan masing-masing. Kami, keluarga besar Yayasan Tunas Karya, mengucapkan profisiat dan selamat untuk meneruskan karya dan cita-cita Anda. Pesan kami, teruslah berjuang dalam ketekunan, karena kami percaya bahwa keberhasilan dan kesuksesan yang Anda raih pada masa yang akan datang sesungguhnya adalah buah dari ketekunan dan perjuangan yang kita lakukan di hari-hari ini.
Selamat untuk Anda semua, selamat menempuh karir dan tugas yang baru. Buka pikiran, sentuh hati, bentuk masa depan. Terima kasih dan Tuhan memberkati. Terima kasih untuk kata sambutan yang sudah Romo Servasius Samuel SPSI MPSI sampaikan. Para siswa-siswi yang dikasihi Tuhan, Tuhan sudah merenda hari kemarin untuk hari ini, dan juga merenda hari ini untuk hari esok. Tuhan juga yang sudah menghadirkan orang tua tercinta, juga para sahabat dan kerabat untuk mendampingi perjalanan kalian. Sekarang saatnya Ananda sekalian menunjukkan tanda bakti atas jasa orang tua yang selamanya tidak akan terbalas. Berikanlah pelukan hangat dan sampaikan cinta dengan sepenuh hati kepada Papa dan Mama. Ananda sekalian, kehadiran Bapak dan Ibu Guru juga merupakan perpanjangan tangan orang tua untuk membimbing kalian menuju kesuksesan. Sekarang, ungkapkanlah cinta mesra kepada Bapak, Ibu Guru, dan karyawan melalui layar Zoom kalian. Hadirin sekalian, semua perjalanan selama masa putih abu-abu pasti tidak akan terlupakan. Sebagian kenangan itu terpatri dalam video kenangan yang akan kita saksikan berikut ini. Yang lain pun tertawa.
kita berdua menyusuri cinta. Ada yang saling cinta, bermesra di sekolah, selalu berdua berjalan di sela-sela rumput sekolah kita. Oh indahnya nostalgia SMA kita, indah lucu banyak cerita, masa-masa remaja ceria, masa paling indah. Nostalgia SMA kita takkan hilang begitu saja, walau kini kita berdua menyusuri cinta. Sebelum mengakhiri rangkaian acara kita pada malam hari ini, marilah berdoa bersama, terutama untuk membekali perjalanan Ananda tercinta merajut harapan terindah untuk masa depan yang cerah. Kepada Ibu Nyuvan SPD disilakan. Romo, Bapak dan Ibu, serta anak-anak sekalian yang saya kasihi, izinkan saya memimpin doa menurut tata cara keyakinan Katolik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah, Bapa kami yang maha merahmati, sungguh kami bersyukur atas berkat-Mu yang menyertai perayaan kami ini, mulai dari segala persiapan hingga acara pada malam hari ini. Terlebih kami bersyukur atas rahmat-Mu sepanjang 3 tahun perjalanan studi anak-anak kami ini di SMA Santo Yosef. Semua daya dan hasil upaya, seluruh suka dan duka, kami yakini adalah penyelenggaraan kasih-Mu kepada kami. Terimalah ini kembali sebagai persembahan bakti kami yang sederhana kepadamu. Allah, Bapa kami yang maha mengampuni, kami mohon maaf atas semua khilaf dan salah yang kami lakukan selama ini. Sebagai orang tua dan pendidik, kami mohon maaf jika selama ini kurang dapat menjadi profil teladan bagi anak-anak kami. Sebagai anak yang juga pelajar, kami mohon maaf jika selama ini kerap mengabaikan ajaran-ajaran kebaikan dari orang tua dan para guru kami. Kami mohon maaf pula karena kami mudah putus asa dan kurang tekun berusaha. Bapa, karena kerahiman-Mu yang besar, ampunilah dosa-dosa kami. Allah Bapa kami yang maha mendampingi, sertailah kami selalu dengan berkat-Mu, dampingilah kami dalam menempuh perjalanan hidup kami selanjutnya. Berilah kami kedewasaan iman dan ketangguhan pekerti yang baik, supaya senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Ubahlah kegentaran kami menjadi ketegaran, yang membuat kami kuat merajut harapan di masa yang baru. Ubahlah ketakutan kami menjadi kekuatan untuk senantiasa berupaya
menjadi pribadi-pribadi yang baik dan menyenangkan hati-Mu. Allah Bapa kami yang Maha mendengarkan, sayangilah seluruh orang tua kami. Berikanlah mereka usia yang panjang dan terberkati, serta karuniakanlah kami kesempatan untuk selalu dapat membahagiakan mereka. Sayangilah juga guru-guru kami, para sahabat dan kerabat kami, juga semua orang yang sudah mendukung perjalanan kami. Balaslah kasih mereka dengan ganjaran kebaikan yang berlimpah. Akhirnya ya Bapa, kami hendak menyudahi perayaan malam ini, tapi kami terus menyerahkan hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Allah Tritunggal Maha Kudus, berkatilah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih. Kepada Ibu Nyufan SPD, terima kasih. Demikian prosesi pelepasan siswa-siswi kelas 12 SMA Santo Yosef angkatan ke-58. Segenap panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada kekurangan selama prosesi pelepasan siswa-siswi ini. Semoga alumni SMA Santo Yosef terus bersemangat untuk merajut impian dalam dunia baru. Atas perhatian Bapak Ibu, segenap undangan, dan para orang tua siswa-siswi sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Kepada hadirin dipersilakan untuk dapat meninggalkan ruangan Zoom. Terima kasih dan sampai jumpa di lain kesempatan. Bye-bye.